Selamat pagi rekan-rekan, dan terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Jadi pagi ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang faktor politik yang melatar belakangi alokasi PNPM mandiri. Jadi pada dasarnya ini merupakan preliminary evidence. Jadi please feel free kalau ingin memberikan comments atau feedback. Presentasi ini terbagi menjadi 4 bagian. Jadi yang pertama adalah motivasi yang melatar belakangi penelitian saya. Kemudian yang kedua, saya berikan kajian overview dari teori serta hipotesa yang akan dites dalam penelitian. Yang ketiga adalah fokus ke paper ini sendiri, dan yang terakhir kesimpulan serta beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan ke depan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada. Oke, yang pertama terkait dengan motivasi penelitian tentang faktor politik ini adalah tentang kondisi Indonesia, di mana kita ketahui setelah kejatuhan rezim Orde Baru, Indonesia sudah tergolong sebagai negara yang demokratis. Nah, menurut political scientist Anthony Downs ini, beliau mengatakan bahwa pada sebuah negara yang sudah menganut sistem demokratis, biasanya ada tendensi bagi para politikus membuat sebuah policy yang tujuannya itu untuk memenangkan pemilihan umum. Jadi fokus dari para politikus ini adalah memenangkan pemilu daripada memenangkan pemilu dengan tujuan untuk memformulasikan suatu kebijakan. Ini adalah dalil dari Anthony Downs ini. Nah, kemudian berdasarkan Downs juga, dengan kondisi yang demikian, maka biasanya para politikus itu akan cenderung memilih kebijakan yang kebijakan ini akan merefleksikan kebijakan yang merupakan preferensi dari median voter. Jadi median voter itu adalah orang yang bahasa Inggrisnya someone whose preferred policy is the median of the most preferred policy of all voters. So, jadi pada dasarnya eksistensi dari median voter ini sangat penting, karena kelompok median voter ini yang akhirnya nanti akan menentukan hasil akhir dari sebuah pemilu, karena seperti itu. Jadi apakah nanti kandidat yang bertarung dalam pemilu itu akan menang atau kalah, pada dasarnya ditentukan oleh median voter. Kemudian hal yang kedua adalah, seperti kita ketahui juga bahwa kita juga telah mengimplementasikan desentralisasi. Jadi dengan adanya undang-undang tentang Fotoda tersebut, nah maka hal kedua yang melatar belakangi penelitian ini adalah motivasi bahwa premis desentralisasi yang cenderung untuk menghasilkan efisiensi dalam hal penyediaan lokal public goods. Nah, kondisi ini bisa didistorsi mungkin kalau ada faktor politik yang berperan di dalamnya. Jadi ada
dua hal yang memotivasi saya untuk melakukan penelitian ini ya. Nah, setelah kita mengetahui bahwa faktor politik itu sangat penting, ya, dari literatur tentang politik sendiri, ya, para political scientist ini merumuskan literatur yang kita sebut sebagai distributive politics, yang tidak lain merupakan title dari presentasi saya tadi. Nah, literatur distributive politics ini sangat luas, tetapi salah satu strand dari literatur ini mengatakan bahwa untuk bisa memenangkan sebuah election, maka kandidat yang bertarung dalam election tersebut harus mentarget kelompok tertentu. Nah, kelompok yang ditarget ini biasanya ada dua. Kelompok yang pertama ini kita sebut sebagai core voters, yang tidak lain adalah supporter dari kandidat yang bertarung dalam eleksi tersebut. Nah, ini model yang dikemukakan oleh Cox and McCabe's. Serta target yang kedua adalah kelompok swing voters, ya. Jadi model yang dikemukakan oleh Lindbergh, Weibull ini serta Dixit dan Non-Vegan. Jadi swing voters ini adalah kelompok voters yang bisa dengan mudahnya untuk mengalihkan dukungan politiknya kalau kelompok ini mendapatkan benefit tertentu dari kandidat yang sedang berlangsung, yang bertarung di pemilihan, misalkan pemilihan. Ya. Jadi ini dua hal yang sebenarnya nanti akan dites dalam penelitian ini. Berikutnya adalah paper ini sendiri. Jadi paper ini sendiri tujuan umumnya adalah untuk menguji dua hipotesa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, paper ini diaplikasikan di Indonesia, yaitu dengan menguji kemungkinan adanya faktor politik di balik alokasi PNPM mandiri. Nah, kenapa kajian politik tentang PNPM mandiri ini sangat penting sekali? Yang pertama adalah, ya pastinya PNPM mandiri itu merupakan community driven development program yang terbesar di dunia, dan program CDD yang sangat besar ini dikatakan over promises, ya, yaitu promise untuk memberdayakan masyarakat, mengurangi kemiskinan, ya, mendorong terciptanya governance tata kelola yang baik, dan seterusnya. Kemudian hal kedua adalah, walaupun PNPM mandiri selaku CDD program ini banyak mendapatkan pujian di seluruh dunia pun, kelemahan yang bisa kita lihat di sini adalah tidak adanya formulasi yang strict tentang bagaimana sebenarnya alokasi dana PNPM mandiri dari pusat ke daerah itu dilakukan. Jadi berbeda dengan alokasi dana perimbangan yang lain, ya, di mana dan misalkan dana alokasi umum itu, alokasinya dari pusat ke daerah itu sangat strict sekali clear sekali formula yang digunakan. PNPM mandiri ini tidak. Saya akan jelaskan lebih lanjut nanti, ya, tentang bagaimana mekanisme alokasi PNPM mandiri dari pusat ke daerah. Jadi yang dicantumkan hanya beberapa kriteria yang digunakan dalam alokasinya, tapi formulanya, rumusannya sendiri tidak pernah diekspos ke publik. Nah, tetapi yang terpenting adalah PNPM mandiri ini merupakan salah satu platform politik pada saat pemilihan umum tahun 2009. Dijadikan platform politik
oleh incumbent presiden pada saat tersebut. Jadi ini mungkin beberapa hal yang membuat kajian tentang PNPM Mandiri ini menarik. Nah, berikutnya adalah terkait dengan riset gap yang bisa dijawab dari penelitian ini adalah yang pertama, memang secara umum penelitian ini mirip dengan penelitian di Albania yang sudah dilakukan oleh MCASE tahun 2001 ya, di mana pemerintah government Albania ini juga mengalokasikan social assistant ya, dari pusat ke daerah. Tetapi faktor politik yang digunakan dalam papernya case itu adalah peranan dari legislatif, bukan eksekutif. Sedangkan di penelitian ini saya menggunakan peranan presiden, jadi peranan eksekutif. Ya. Nah, kenapa peranan presiden itu sangat penting? Dari literatur yang ada dikatakan ya, yang pertama pastinya sudah jelas, seorang incumbent presiden itu memiliki agenda tersendiri, jadi agenda tertentu yang tujuan akhirnya pasti memenangkan pemilu berikutnya, karena ingin tetap berada di office ya, stay in office. Kemudian yang kedua adalah peranan penting presiden ini terkait dengan agenda lain, terkait dengan legislatif agenda oleh presiden itu sendiri. Jadi jika seorang incumbent presiden itu ingin stay di office pada periode berikutnya, maka salah satu hal yang bisa dilakukan oleh incumbent presiden ini adalah memenangkan pemilu legislatif juga. Kemudian yang terakhir adalah konsep tentang partisan arguments. Jadi di sini presiden juga ingin memenangkan election, ingin memenangkan legislatif election, ya. Jadi incumbent presiden tersebut juga cenderung untuk berusaha memberikan prioritas di daerah, di mana daerah tersebut dikuasai oleh legislatif yang berasal dari partai yang sama dengan incumbent presiden. Kemudian gap kedua yang dijawab dalam penelitian ini adalah penelitian ini juga menawarkan pemahaman lebih lanjut tentang jenis grants yang sangat fragile, yang lebih responsif ya terhadap manipulasi politik. Jadi ada dua hal ini yang merupakan sesuatu yang baru dalam penelitian ini. Nah, sekarang kita lihat overview dari PNPM Mandiri itu sendiri. Ya, pasti kita sudah tahu semua ya konsep tentang PNPM Mandiri ini. Program ini diperkenalkan tahun 2007 ya, di Palu, Sentral Sulawesi. Nah, pada dasarnya program PNPM Mandiri terbagi menjadi terdiri dari dua jenis, yaitu yang kita sebut sebagai PNPM inti serta PNPM penguatan. PNPM inti sendiri terdiri dari 5 jenis ya, yang kita sebut sebagai PNPM perdesaan, PNPM perkotaan, PNPM untuk area daerah yang tertinggal, kemudian PNPM infrastruktur perdesaan, serta PNPM pengembangan
infrastruktur, dan sosioekonomi wilayah. Jadi kelima jenis PNPM inilah yang sebenarnya menjadi fokus penelitian ini. Saya tidak membahas jenis PNPM yang kedua, PNPM penguatan. Nah, bagaimana protokol umum dari PNPM Mandiri? Jadi sebagai salah satu CDD program, maka spirit dari PNPM Mandiri ini adalah mendorong partisipasi aktif dari komunitas, terutama para wanita ya. Jadi kelompok wanita itu cenderung didorong untuk berperan aktif dalam kegiatan segala aktivitas PNPM Mandiri. Nah, kemudian hal lain yang perlu digarisbawahi adalah pendanaan dari PNPM Mandiri ini. Jadi pendanaan PNPM Mandiri ini menggunakan model matching grants. Jadi grant yang digunakan dalam PNPM Mandiri berasal dari pendanaan bersama antara pusat dan daerah. Berapa kontribusi daerah, berapa kontribusi pusat. Nah, ini semuanya tergantung dari kemampuan fiskal daerah masing-masing. Kemudian besarnya grant yang dialokasikan ke setiap daerah, cara pengalokasiannya adalah menggunakan mekanisme transfer langsung, bantuan langsung masyarakat atau IRM. Ini adalah gambaran umum dari PNPM Mandiri itu sendiri. Nah, jadi ini adalah contoh dari kriteria yang digunakan untuk mengalokasikan PNPM Mandiri dari pusat ke daerah. Jadi tidak ada rumusan bakunya. Ya, jadi bobot, misalkan kita lihat gini, ini contoh saya ambil dari daftar alokasi PNPM Mandiri tahun 2011. Ini adalah kriteria untuk alokasi PNPM Mandiri pedesaan. Jadi artinya besarnya dana PNPM Mandiri yang berupa block grant ini besarnya ditentukan oleh ketiga variabel ini, yaitu wilayah geografisnya, daerah tersebut, misalkan kecamatan, satu kecamatan itu berada di Jawa, di Pulau Jawa dan Bali, atau mungkin di luar Jawa dan Bali. Atau faktor yang kedua adalah dari jumlah penduduk, ini, dan faktor yang ketiga adalah kategori kemiskinan itu sendiri. Jadi masing-masing faktor ini tidak ada bobotnya. Biasanya idealnya akan kita berikan bobot mana yang dipentingkan. Kalau katakanlah fokusnya ke equity, ya mungkin jumlah penduduknya ini yang menerima weight yang terbesar. Tapi untuk alokasi PNPM Mandiri ini tidak. Nah, kita lihat dari gambaran ini, besarnya alokasi PNPM Mandiri dari pusat ke setiap kecamatan ini berkisar antara 1 miliar sampai dengan 3 miliar. Ya. Nah, sedangkan ini adalah kriteria yang digunakan untuk mengalokasikan PNPM Mandiri perkotaan. Variabel yang dipergunakan sama ya, faktor-faktor yang digunakan untuk alokasinya mirip dengan PNPM Mandiri pedesaan, yaitu wilayahnya Jawa Bali atau luar Jawa Bali ya, jumlah penduduknya. Dan berbeda dengan PNPM Mandiri pedesaan tadi, yang PNPM Mandiri perkotaan ini alokasinya diberikan ke setiap kelurahan yang disajikan dalam daftar lokasi alokasi PNPM Mandiri. Jadi kalau yang sebelumnya ini kan kecamatan, dan ini kelurahan atau desanya. Nah, berikutnya ini adalah gambaran
alokasi PNPM Mandiri. Nah, kita lihat pada tahun 2009 ini, dari 2008 ke 2009, ya memang PNPM Mandiri mengalami scale up yang sangat besar sekali. Ini kenaikannya sangat besar. Ini bisa kita lihat perbandingannya dengan tahun 2010 sampai 2011, di mana perubahannya ini tidak begitu besar. Ini secara nominal ya. Jadi alokasi PNPM Mandiri Block Grant berdasarkan tipe PNPM Mandirinya. Kita lihat misalkan perubahan alokasi dari tahun 2008 ke 2009 untuk PNPM rural yang hijau. Nah, ini kenaikannya sangat besar sekali. Kemudian untuk yang PNPM rural infrastruktur yang biru ini juga besar. Atau mungkin ini ya, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, saya hitung growth-nya, perubahan pertumbuhan dari alokasi PNPM Mandiri tersebut. Data yang sebelumnya ini saya hitung pertumbuhannya ya, berapa ini. Ini tampak lebih jelas dibandingkan gambar sebelumnya. Jadi perubahan atau pertumbuhan alokasi dana PNPM Mandiri dari tahun 2007 sampai 2008, gambarnya yang ini ya. Kemudian perubahan pertumbuhan alokasi PNPM Mandiri dari tahun 2008 menjadi sampai 2009, gambarannya yang ini. Seterusnya. Nah, ini kelihatan sekali ya bahwa positif growth-nya alokasi PNPM Mandiri ini yang paling tinggi. Bahkan untuk yang warna merah adalah PNPM urban, PNPM perkotaan, ini growth-nya bisa lebih besar dari 100%. Artinya apa? Artinya di antara tahun 2008 sampai 2009 terjadi kenaikan alokasi BLM PNPM Mandiri perkotaan ini lebih dari 100%, di atas 100%. Untuk yang PNPM pedesaan yang kontribusinya juga besar, ini kenaikannya juga saya kira ini di atas sekitar 70%-an. Ya, jadi pertumbuhannya sangat luar biasa besar sekali. Nah, ini dari gambaran ini mungkin kita juga bisa mendapatkan semacam hints ya. Mungkin faktor politik juga berperan penting. Karena pada periode-periode sebelumnya, pada periode-periode selanjutnya pertumbuhannya tidak secepat tahun 2009. Nah, sedangkan kalau kita lihat kontribusi masing-masing jenis PNPM Mandiri ini, pasti yang paling besar adalah PNPM rural. Ini kontribusinya rata-rata di atas 70% dari total PNPM. Kemudian yang kedua adalah PNPM urban, sekitar kontribusinya rata-rata sekitar 20% tiap tahunnya. Dan sisanya adalah 3 jenis PNPM yang lain. Bagaimana dengan coverage dari alokasi PNPM Mandiri ini? Dari coverage-nya, dari cakupannya juga kelihatan ya bahwa ada kenaikan coverage yang sangat besar dari PNPM Mandiri di antara tahun 2008 sampai ke tahun 2009. Jadi kalau kita lihat ya, jadi jumlah, kalau ini adalah jumlah kabupaten ya, jumlah kabupaten dan kota madya yang menjalankan program PNPM Mandiri ini tak, untuk totalnya dulu kita lihat
Kalau tahun 2008 itu di bawah 4.000 kabupaten kota, ya sekitar 3.900-an. Tapi yang tahun 2009 ini sekitar 6.400-an kabupaten kota yang menjalankan program PNPM Mandiri. Juga untuk jenis PNPM Mandiri perdesaan ini cakupannya juga kenaikannya sangat luar biasa besar di antara tahun 2008 dan 2009. Kita lihat pada tahun 2010 sampai 2014 ini cakupan PNPM Mandiri ini tidak banyak mengampu. Yang paling banyak memang dari sebelum pemilu tahun 2009. Kalau yang PNPM penguatan tidak masuk dalam angka ini, yang penguatan? Iya, tidak masuk dalam angka ini karena saya tidak ada datanya. Kemudian ini gambaran dari dukungan suara yang didapatkan oleh Presiden SBY pada tahun 2009. Jadi overall dari gambaran ini kelihatan bahwa pada tahun 2009 SBY itu memenangkan suara hampir di seluruh wilayah Indonesia. Jadi dari data yang ada dari KPU ya, bahwa SBY berhasil memenangkan sekitar 60,8% ya dari suara presiden yang diperebutkan pada tahun 2009. Berikutnya, bagaimana cara pengujian faktor politik dalam alokasi PNPM Mandiri ini? Jadi saya menggunakan model fixed effect. Jadi idenya sebenarnya sangat sederhana. Saya menggunakan datanya hanya 2 tahun, 2010 sampai 2011. Ya, jadi pada dasarnya saya meregresikan besarnya block grant dari PNPM Mandiri terhadap faktor politik. P ini adalah faktor politik tadi ya, dan kontrol variabelnya. Jadi terkait dengan faktor politik yang digunakan dalam modeling ini ada 2, yaitu faktor politik yang kita sebut sebagai core voters yang tidak lain ditunjukkan oleh besarnya suara yang didapatkan oleh incumbent presiden pada tahun 2009 di setiap kabupaten dan kota. Serta yang kedua adalah swing voters, yaitu merupakan gap antara suara yang didapatkan oleh incumbent presiden dikurangkan dengan suara yang didapatkan oleh kompetitornya, suara terbesar yang didapatkan oleh kompetitornya. Dan ini dinyatakan dalam tanda absolut. Kemudian untuk besarnya grant PNPM sendiri saya nyatakan dalam angka real, harga konstan tahun 2000. Saya menggunakan deflator PDRB ini, dan dinyatakan dalam bentuk per kapita. Jadi PNPM grantnya ini untuk setiap kabupaten kota dibagi dengan jumlah penduduknya. Bagaimana dengan kontrol variabelnya? Jadi pada dasarnya saya pisahkan menjadi 3 bagian, yaitu faktor sosioekonomik, kemudian demografik, dan financial needs. Jadi untuk detailnya nanti kita lihat lebih lanjut pada hasil fixed effect berikutnya.
Sedangkan VI di sini adalah distributive effect, dan yang epsilon IT ini adalah error termnya. Nah, jadi dari persamaan tersebut, ini hasil yang saya dapatkan. Jadi ini variabel dependennya adalah besarnya PNPM grants. Kolom yang kedua adalah total grants atau tadi yang kita sebut sebagai BLM yang dialokasikan dari pusat ke daerah. Kemudian kolom yang ketiga adalah besarnya grants yang berasal dari APBN, dan kolom yang terakhir adalah besarnya grants yang berasal dari APBD. Ya, jadi karena tadi kita sudah belajar bahwa alokasi PNPM ini menggunakan co-financing antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka pemerintah pusat ini kontribusinya diperlihatkan dalam APBN ini, BLM yang berasal dari APBN, serta kontribusi pemerintah daerah dilihat dari besarnya BLM yang berasal dari APBD. Ini adalah model yang pertama, yaitu model core voters. Jadi langsung kita lihat saja bagian ini ya, faktor politiknya dulu. Ini adalah besarnya share suara yang didapatkan oleh incumbent presiden pada Pilpres 2009. Jadi kalau kita lihat dari total BLM per kapita yang dialokasikan, dukungan suara kepada incumbent presiden ini pengaruhnya signifikan bahkan pada level 1%. Ya. Juga kalau kita lihat dari kontribusi pemerintah pusat terhadap alokasi BLM PNPM ini juga pengaruhnya signifikan pada level 1%. Jadi walaupun kita lihat koefisiennya ini relatif kecil, jadi kalau kita interpretasikan dari total BLM ini, kalau misalkan share suara untuk incumbent presiden itu naik 1%, maka total BLM yang akan didapatkan oleh sebuah kabupaten ya ataupun kota madya naik sebesar 0,0067%. Itu vote di tahun 2009. Ini data tahun 2010 sampai 2011. Vote-nya. Vote, oh oke, iya ya. Vote 2009, betul. Jadi tadi kan lag PT -1 itu kan lag dari, artinya PNPM grant yang dibanding variabelnya kan subscribe-nya T ya. Nah ini dipengaruhi oleh PT -1. Jadi kalau grantnya itu tahun 2010 misalkan, berarti kan besarnya grant ini dipengaruhi oleh faktor politik pada periode sebelumnya. Jadi ini tahun 2010 dan 11 untuk semua data yang digunakan, kecuali data untuk faktor politiknya tadi hasil pemilu tahun 2009. Untuk alokasi BLM dari APBD juga signifikan, tapi pada tingkat 5%. Sedangkan untuk model yang kedua, swing voter model ini ya. Kesimpulan yang kita dapatkan juga sama, signifikan semua ya. Hanya saja ini tanda koefisien yang didapatkan tidak sesuai dengan teori yang ada. Mestinya ini koefisiennya harus negatif, tapi
setelah diestimasi hasilnya positif. Nah, ini mungkin bisa berasal dari tidak dipenuhinya asumsi preferensi dari voters itu sendiri. Jadi saya katakan tadi untuk mengukur swing voter di sini yang digunakan adalah distance ya, absolute distance antara suara yang didapatkan incumbent presiden dikurangkan dengan main kompetitornya. Nah, cara perhitungan swing voter yang demikian itu sangat ditentukan oleh dipenuhinya asumsi tentang preferensi voter, itu distribusinya mestinya dikatakan istilah statistiknya itu simetrik ya, single peak-nya itu satu saja. Mungkin hal ini dikarenakan model kita ini tidak bisa memenuhi kedua asumsi tersebut ya, tapi untuk membuktikan pemenuhan asumsi tersebut ini tidak bisa dilakukan dalam penelitian ini. Nah, jadi kalau kita lihat dari dua model utama yang diestimasi, ya, saya penelitian ini menginterpretasikan bahwa gambaran ini menunjukkan pentingnya peranan presiden, yaitu pentingnya dukungan politik kepada presiden ya, dalam mempengaruhi besarnya alokasi BLM PNPL mandiri dari pusat ke daerah. Nah, hal menarik lagi yang perlu kita cermati adalah ini, besarnya penimbang untuk population size, untuk besarnya jumlah penduduk di setiap kabupaten dan kota. Ya, jadi memang tanda koefisiennya negatif sesuai dengan teori kita. Jadi kalau kabupaten atau kota madya tersebut memiliki jumlah penduduk yang relatif besar, ya, maka diasumsikan kabupaten atau kota madya tersebut bisa mengalami skala ekonomi ketika menyediakan public goods, bisa menyediakan public goods dengan cost yang lebih rendah, lebih murah. Jadi mestinya juga akan mendapatkan alokasi BLM yang lebih rendah juga. Ini sudah sesuai dengan teori. Hanya saja kalau kita lihat ini koefisiennya yang paling besar di antara variabel-variabel lain. Bahkan kalau kita bandingkan dengan variabel poverty sendiri, ya, kemiskinan itu sendiri. Jadi misi salah satu tujuan utama dari PNPL mandiri ini adalah mengurangi angka kemiskinan ya. Tapi ternyata dari desain grantnya sendiri tidak jauh berbeda dengan intergovernmental grants yang biasanya diberikan. Ya, jadi misalkan di tempat kita dana penyesuaian itu ya, ternyata desainnya tidak jauh berbeda. Nah, pertanyaannya, kenapa kok tidak jauh berbeda? Padahal grant ini tidak ditujukan untuk bisa meraih efisiensi dan equity goals dan seperti itu. Ini adalah hasil estimasi fixed effect setelah saya split BLM PNPL mandiri berdasarkan tipe PNPM mandirinya ya. Jadi ini adalah untuk PNPM rural pedesaan tadi. Kita lihat faktor politik, yaitu besarnya suara untuk SBY menjadi tidak signifikan, bahkan ini untuk share dari APBD koefisiennya negatif.
swing voternya juga tidak signifikan seperti itu. Tetapi ini kalau kita bandingkan dengan estimasi untuk PNPM perkotaan, nah ini vote untuk SBY ini koefisiennya juga kembali signifikan dan sekarang size-nya lebih besar dibandingkan sebelumnya. Kalau tadi untuk total BLM koefisiennya adalah 0,006, sekarang untuk PNPM urban sendiri 0,01 ya, jauh lebih besar. Dari APBN juga demikian, tetap signifikan dan size-nya lebih besar dibandingkan total PNPM sebelumnya. Sedangkan untuk variabel kontrol yang lain juga kesimpulannya tidak berbeda dengan hasil regresi yang sebelumnya, ya, di bawah PDRB pengaruhnya tetap signifikan. Jadi ini kota yang memiliki PDRB yang relatif besar akan mendapatkan alokasi PNPM urban yang kecil seperti itu ya. Sedangkan ini kemiskinan juga tetap signifikan dan positif. Hal menarik lain adalah ini pengangguran. Jadi dari kriteria yang kita lihat sebelumnya, kriteria alokasi BLM PNPM mandiri ini tidak memasukkan faktor besar kecilnya pengangguran di satu daerah, tetapi dari hasil estimasi kita kelihatan faktor unemployment ini peranannya juga signifikan. Dan ini mungkin cukup reasonable karena apa? Karena salah satu tujuan PNPM mandiri itu juga untuk mengurangi angka pengangguran juga ya. Ini memang juga penting. Untuk PNPM infrastruktur pedesaan kembali faktor politiknya tidak signifikan, sedangkan PNPM pembangunan infrastruktur ekonomi sosial wilayah ini juga faktor politiknya tidak signifikan. Jadi dari gambaran hasil estimasi yang didapatkan, bahwa satu poin yang bisa kita garis bawahi adalah secara umum memang peranan faktor politik ini penting dalam alokasi PNPM mandiri, yaitu faktor politik yang dimana ketika dukungan yang diberikan oleh penduduk di satu kabupaten atau kota kepada incumbent presiden itu akan di-reward oleh incumbent presiden tersebut. Atau dalam kalimat lain, hal ini mendukung hipotesa yang tentang core voter. Sedangkan poin kedua yang kita lihat adalah bahwa di antara 5 jenis PNPM mandiri yang dimasukkan dalam studi ini, PNPM perkotaan itu sangat lebih responsif terhadap political manipulation, ditunjukkan oleh size koefisiennya yang terbesar ya di antara 4 jenis PNPM yang lainnya. Kemudian poin penting lain yang perlu kita ketahui bersama adalah terkait dengan desain PNPM mandiri itu sendiri ya. Jadi seperti kita lihat sebelumnya, memang tidak ada rumusan baku tentang yang diekspos ke publik
tentang bagaimana alokasi BLM PNPM Mandiri ini, ya. Akan tetapi ada 4 poin yang dapat kita garis bawahi bersama, ini ya, bahwa desain dari PNPM Mandiri itu mestinya juga bisa memperlihatkan desain yang menyeimbangkan antara kebutuhan penduduk di satu daerah, tetapi juga tidak melupakan unsur penanggulangan kemiskinan. Kemudian yang kedua, juga mungkin perlunya untuk memasukkan struktur penduduk berdasarkan usianya. Jadi tidak hanya jumlah penduduknya saja, ya, tapi juga age structure mereka untuk mengakomodasi kebutuhan dari masing-masing usia penduduk yang berkenan. Kemudian yang ketiga adalah di sini juga di idealnya desain dari PNPM Mandiri ini juga memperhitungkan disparitas biaya yang dikeluarkan untuk mendanai PNPM Mandiri tersebut. Ya, jadi di sini dipentingkan adanya ini ya, variasi pada biaya input yang dipergunakan dalam proses PNPM Mandiri. Dan yang terakhir adalah terkait dengan labor market condition. Dari hasil tadi kelihatan bahwa faktor pengangguran itu juga sangat penting. Maka mungkin sudah saatnya juga desain PNPM Mandiri, ya walaupun sekarang sudah berganti ya, dengan dana desa itu memperhitungkan kondisi pasar tenaga kerja. Kemudian bagian yang terakhir ini sudah kita sudah membahasnya, 2 poin yang utama ya. Jadi penelitian ini membuktikan bahwa hipotesa core voter model itu bisa diterima. Sedangkan penelitian juga menunjukkan bahwa PNPM Mandiri perkotaan itu adalah bagian PNPM yang lebih rentan untuk mengalami distorsi politik. Jadi dari preliminary evidence ini masih ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan ke depannya, karena penelitian ini juga relatif baru saya kira di Indonesia ya. Jadi yang pertama adalah terkait dengan perlunya untuk memasukkan peranan dari legislatif, jadi peranan dari DPR misalkan dalam mengalokasikan program. Ini sangat sesuai sekali dengan kondisi Indonesia, di mana selama budgeting proses biasanya legislatif dan eksekutif itu saling melakukan koordinasi. Jadi kita tidak bisa hanya memperhitungkan faktor eksekutif saja. Kemudian yang kedua adalah kemungkinan untuk melakukan pengujian alignment antara pemerintah pusat dan daerah. Artinya bagaimana? Artinya apakah kepala daerah yang berasal dari partai yang sama dengan pemerintah pusat, dalam hal ini misalkan presiden, ya, itu juga akan mendukung implementasi
PNPN mandiri misalkan masih ada kan itu. Kalau pemerintah daerah ini berasal dari partai yang sama, idealnya mereka pasti akan mendukung program tersebut karena mereka cenderung memiliki agenda politik yang sama ya. Dan ini juga relevan di konteks kita karena dilaporkan bahwa pada awal implementasinya PNPN mandiri, pada awal implementasi PNPN mandiri ya, ada beberapa daerah yang menolak untuk menjalankannya. Jadi mungkin ini kepala daerah yang menolak tersebut berasal dari partai politik yang berbeda. Dan isu yang ketiga adalah ini, isu mungkin adanya perlu dimasukkan kajian tentang incumbency effect, artinya di mana incumbent government itu cenderung untuk melakukan manipulasi public fund dengan tujuan untuk memenangkan election berikutnya. Dan yang terakhir, dengan adanya dana desa ini, mungkin dari gambaran formulasi, gambaran kriteria yang digunakan dalam alokasi BPM bisa memberikan masukan tentang formulasi anggaran desa dengan lebih baik. Jadi ini yang